Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, seluruh pemirsa ibadah online yang mari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online yang mari yang ke-179 ini. Doa dan harapan saya, kita semua dalam berkat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adapun tema firman Tuhan hari ini adalah penjala manusia atau penjaga akuarium yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dedi G. Satyaputra dari GKI Damai Surabaya. Sebelum kita melanjutkan ibadah online yang mari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang senantiasa menyertai, memelihara, melindungi dan memberkati kami di dalam setiap detik, di setiap tarikan nafas kami. Pada saat ini kami datang menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah online yang mari yang ke-179 ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya nanti. Kiranya berjalan dengan lancar dan segalanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Kiranya Engkau campur tangan dan ambil alih, sehingga ibadah online yang mari yang ke-179 ini menjadi berkat bagi seluruh pemirsa dimanapun mereka berada dan yang sedang bergabung bersama kami pada saat ini. Bapa di surga, berkati dan urapi seluruh hamba-hambamu yang ambil bagian dalam ibadah ini, baik itu sebagai worship leader, pemain musik, multimedia, dan juga yang akan mempersembahkan pujian yaitu The Joy dari GKI Damai Surabaya. Dan secara khusus kami berdoa untuk hambamu Bapak Pendeta Dedi G. Satyaputra yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, mengurapi dan memakai hambamu dengan heran dan luar biasa, sehingga kebenaran firman Tuhan tersingkap dan termeterai dalam setiap hati kami, menguatkan, menegur dan memberkati kami semua yang mengikuti ibadah ini. Inilah doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa, dan kami memulai ibadah ini hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada saat ini semua karena anugerah, berkat, kemurahan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup dan semua untuk kemuliaan namanya. Karena itu biarlah kita berkata seperti Rasul Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 22a. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Dia, sebab Dialah yang layak kita puji dan kita sembah. Mari kita naikkan sebuah pujian yang berkata, ku hidup bagimu. Sebab kita hidup hanya bagi Dia dan hanya oleh Dia dan untuk Dia yang mengasihi kita tanpa syarat. Haleluya. Amin. Yesus tahu kebenaran yang menyelamatkanku.
kami dari kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin langkah kita dalam kita mengarungi kehidupan ini. Amin. Haleluya, itulah kerinduan jiwa kita, mencari jiwa-jiwa yang terhilang bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dedi G. Satya Putra dari GKI Damai Surabaya. Karena itu, mari kita siapkan hati kita dengan sebuah pujian yang berkata, Tuhan, inilah hidupku. Amin. Serahkan
jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Tuhan, inilah hidup, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Dedi G. Satyaputra dari GKI Damai Surabaya. Shalom keluarga besar sahabat Yamari dimanapun saudara berada, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Selamat bersekutu kembali melalui ibadah online bersama Yayasan Marturia Indonesia. Perkenalkan, saya Pendeta Dedi G. Satyaputra dari GKI Darmo Satelit Surabaya. Hari ini saya hendak mengajak kita semua merenungkan sebuah tema, yaitu penjala manusia atau penjaga akuarium. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan boleh bersama-sama bersekutu melalui ibadah online Yayasan Marturia Indonesia. Kami hendak merenungkan firman-Mu, karena itu Roh Kudus tolong kami untuk boleh memahami firman-Mu, terlebih lagi menghidupinya. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mohon dan berdoa. Amin. Saya bacakan bagi kita sekalian satu bagian firman Tuhan untuk melandasi tema kita pada kesempatan ini. Saya bacakan dari 1 Tesalonika, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. 1 Tesalonika, pasal 1, ayat 1 hingga yang ke-10. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia
dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berharap kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Sedemikianlah pembacaan firman Tuhan, yang berbahagialah kita yang menyimpannya dalam hati, terlebih melakukan dalam hidup setiap hari. Adalah seorang Paul Bortwich, dia seorang pegiat misi, dia menulis banyak buku tentang misi, bahkan dia juga memimpin dalam banyak pelayanan-pelayanan misi. Dia satu waktu di dalam bukunya yang berjudul Stop Witnessing and Start Loving, dia mengungkapkan sebuah istilah yang menggelitik, tapi juga sekaligus menohok kita orang Kristen. Dia katakan begini, banyak orang Kristen yang bukan lagi penjala manusia, tetapi telah menjadi penjaga akuarium. Kenapa? Karena orang Kristen hanya memusatkan banyak hal pada dirinya sendiri, pada persekutuannya sendiri, pengajarannya sendiri, dan karena itu mengabaikan interaksi dengan dunia. Bahaya yang serius ini ketika orang Kristen tidak lagi berminat untuk memberitakan Injil dan hidup tidak lagi berdampak bagi orang lain. Yesus memanggil kita untuk menjadi penjala manusia, bukan menjadi penjaga akuarium. Bacaan kita hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana jemaat Tesalonika menghidupi panggilannya itu menjadi penjala manusia dan memberikan dampak yang nyata pada lingkungan sekitarnya. Siapa itu jemaat Tesalonika? Saudara, jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang hidup bukan dalam kenyamanan. Malahan mereka justru ada dalam tekanan karena iman mereka. Dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang ke-6, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bahkan kalau kita bandingkan dalam pasal 3 ayat 1-4, ayat 7-8, digambarkan keadaan mereka yang sedang dalam kesulitan. Tesalonika adalah sebuah kota yang dipenuhi para penyembah berhala. Maka adanya orang-orang yang meninggalkan praktek penyembahan berhala, lalu kemudian bertobat menjadi Kristen, mengikuti Kristus, itu adalah suatu ancaman bagi masyarakat di sekitar itu. Karena itu, jemaat di Tesalonika mengalami banyak penganiayaan. Mereka dikucilkan dari masyarakat. Mereka menderita secara fisik, secara emosi, juga secara ekonomi, dan lain-lain. Tetapi ajaibnya, jemaat ini adalah jemaat yang bukan hanya semakin pudar cahaya imannya, tapi justru semakin bersinar menjadi berkat dan perbincangan untuk jemaat-jemaat di kota-kota lainnya. Apa yang membuat jemaat Tesalonika ini menjadi berkat
menjadi jemaat yang terus bersinar dan bahkan memikat orang-orang lainnya. Kuncinya ada dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Disitulah alasan pokoknya, di mana Paulus katakan, "Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita." Mari kita coba lihat satu demi satu alasan pokok ini. Yang pertama di sana dikatakan karena mereka menghidupi imannya. Mereka menghidupi imannya. Rasul Paulus menyebut mereka dikenal karena pekerjaan iman. Artinya, mereka menghidupi iman itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Iman mereka tidak berhenti hanya sebatas pemahaman iman, tetapi menjadi pengalaman iman. Iman mereka tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi menjadi iman yang operasional. Iman yang mempengaruhi hidup mereka. Iman yang menggerakkan mereka. Iman mereka tampak dari perubahan hidup yang nyata. Seperti yang dicatat pada ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, "Bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar." Karena itulah mereka giat memberitakan Injil. Mereka melakukan itu bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi justru karena mereka telah menerima keselamatan. Di ayat 8 dikatakan bahwa dari jemaat Tesalonika tersiar tentang firman Tuhan, yaitu Injil, ke daerah-daerah yang lain. Sungguh, mereka ini adalah penjala manusia. Mereka bukan penjaga akuarium. Yang kedua, dikatakan di sana bahwa mereka mempraktekkan kasih. Mereka mempraktekkan kasih. Jemaat Tesalonika diingat oleh Paulus karena usaha kasih mereka. Yang menarik dalam bahasa aslinya, kata usaha itu identik dengan kerja keras. Mereka melakukannya dengan benar-benar menguras tenaga sampai kesulitan. Nah, dan kata kasih di sana adalah kasih agape, yang kita tahu itu adalah kasih yang tulus, tanpa pamrih, rela berkorban walaupun bagaimanapun. Jadi, ketika dikatakan mereka melakukan usaha kasih, ini adalah sebuah kombinasi yang luar biasa. Ada suatu usaha, kerja keras yang serius, sekalipun banyak penderitaan dan perjuangan, tetapi mereka tetap mengasihi. Kasih mereka bukan hanya diperbincangkan, tetapi dirasakan juga. Usaha kasih ini mengacu kepada kasih Kristus yang sudah mereka rasakan sendiri. Mereka, jemaat Tesalonika, adalah orang-orang yang berjuang di dalam kasih, sekalipun keadaan mereka bertolak belakang dengan keadaan yang mereka harapkan. Mereka ditolak, dikucilkan, dianiaya, tetapi mereka tetap mempraktekkan kasih itu. Yang ketiga, di sana dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengharapan. Mereka bertekun dalam pengharapan. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa mereka menanti kedatangan anaknya, yaitu Tuhan Yesus dari sorga. Mereka selalu percaya pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bertekun dalam pengharapan bukanlah sikap yang pasrah, menyerah kalah, melainkan sikap yang penuh tekad, yang rela menghadapi berbagai kesulitan. Mereka sungguh-sungguh berharap penuh pada janji Tuhan. Mereka percaya bukan pada harapan yang kosong, tetapi pada harapan yang pasti. Mereka percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Meski mereka tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali, tetapi mereka percaya bahwa itu pasti akan terjadi. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-10. Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 37 pernah berujar bahwa kita ini lebih daripada orang-orang yang menang, yaitu orang-orang yang percaya di akhir hidup pasti menerima kemenangan, sekalipun belum sampai pada garis akhir. Semangat yang sama mengalir di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika ini. Sekalipun harus menderita, bahkan menghadapi kematian, mereka tetap tidak putus pengharapan kepada Tuhan. Keadaan yang sulit, keadaan yang buruk, tidak akan mengalahkan orang-orang yang selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Pengharapan kita tidak diletakkan pada keadaan, tetapi kepada Tuhan.
Kehidupan jemaat Tesalonika ini tidak terlepas dari teladan yang mereka saksikan. Di mana ayat ke-6 dan ayat ke-7 di sana dikatakan ada teladan Tuhan Yesus, ada teladan dari Rasul Paulus yang tetap setia sekalipun harus menderita. Teladan hidup jemaat Tesalonika ini juga kemudian diikuti oleh orang-orang percaya lainnya. Inilah dampak yang terus berkesinambungan. Orang-orang percaya seharusnya selalu memberikan dampak untuk yang lain. Kalau kita tidak berdampak, maka kita akan dicampakkan. Segala keterbatasan, segala kesulitan seharusnya tidak menghalangi jemaat sebagaimana jemaat Tesalonika untuk hidup terarah kepada Kristus dan memberi dampak buat banyak orang lain. Saudara, panggilan yang sama juga berlaku bagi setiap kita orang percaya untuk memberikan dampak yang nyata apapun situasi hidup yang saat ini kita hadapi. Jika pada akhirnya ditanyakan kepada kita, apa yang selama ini sudah kita kerjakan? Kira-kira apakah jawaban kita? Apakah kita jadi penjaga akuarium? Atau kita menjadi penjala manusia sebagaimana yang Kristus pesankan? Kiranya Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan di tengah-tengah rutinitas hidup kami. Bahkan di dalam rutinitas dan aktivitas peribadahan kami, pelayanan kami. Kami sekali lagi diingatkan melalui firman yang boleh kami baca renungkan pada kesempatan hari ini. Engkau yang memanggil kami menjadi penjala manusia. Tolong kami, dorong kami, dan jangan biarkan kami menjadi penjaga akuarium. Berpuas diri di dalam kehidupan peribadahan kami, di dalam gedung-gedung gereja kami yang nyaman, aman, sehingga kami tidak lagi peduli dengan pergumulan zaman. Tapi biarlah Engkau sedia berkenan menolong dan mendorong kami, supaya kami sungguh sadar akan peran dan panggilan yang Tuhan berikan. Sehingga kelak satu hari tiba, ketika berjumpa dengan Tuhan, kami boleh memberikan jawaban dan pertanggungjawaban kami sebagai seorang penjala manusia. Terima kasih Tuhan, biarlah itu kami boleh nyatakan dalam hikmat dan pertolongan Roh Kudus dalam keseharian kami, dalam iman yang hadir dan lahir di tengah-tengah pergumulan yang sedang kami alami hari ini. Biarlah di dalam semua itu kami sungguh boleh berdampak dan kami tidak pernah dibiarkan tercampak dari dunia ini. Terima kasih Roh Kudus, teruslah berkarya di dalam dan melalui kami. Kami doakan untuk Yayasan Marturia Indonesia bersama dengan seluruh para sahabat di berbagai tempat di belahan dunia ini. Biarlah kami ingat akan pesan dan peran yang Tuhan percayakan. Jadikanlah kami para penjala manusia yang setia. Demi Kristus kami mohon dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan menikmati persembahan pujian dari The Joy GKI Damai Surabaya. Segala
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan dengan tema penjala manusia atau penjaga akuarium yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dedi G. Satyaputra dari GKI Damai Surabaya. Kiranya Roh Kudus membimbing kita agar kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Dedi G. Satyaputra yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga kepada The Choir GKI Damai yang telah mempersembahkan pujian yang indah, juga kepada Bapak, Ibu, dan seluruh tim penata layanan yang telah melayani saat ini. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan kita sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengundang kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk bergabung dalam kami dalam ibadah doa untuk pemilu yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 18 sampai 19.30 via Zoom. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Abdianto dari Singapura, secara di mana tema ini disampaikan secara berseri dengan topik utama adalah doa adalah kunci membuka pintu rohani. Linjong akan dikirim di setiap grup WA Yamari, dan Bapak, Ibu, saudara-saudari juga dapat menghubungi Sekretariat Yamari di WA 0877 8488 8642. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yamari membutuhkan dukungan Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam menjalankan amanat agung Kristus. Karena itu pada saat ini kami memberikan kesempatan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari semua untuk memberikan persembahan. Mari Bapak, Ibu, silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu dan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa yang pengasih dan penyayang, Bapa yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu atas pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang telah melayani dalam ibadah online Yamari ke-179 Sabtu 24 Februari 2024, dan Bapak Pendeta Dedi G. Satyaputra dari GKI Darmo Permai Damai Surabaya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di bawah tema menjadi penjara manusia atau penjaga akuarium. Kiranya uraian firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama beribadah serta dapat diterapkan dalam kehidupan dan pelayanan, agar semua jemaat dan para aktivis gereja terus berkarya bagi Tuhan. Bapa Surgawi, berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani, baik tim penata layanan dan dekor GKI Darmo Permai atau Damai yang telah mempersembahkan pujian yang indah, dan juga Bapak Pendeta Dedi G. Satyaputra dari GKI Darmo Permai atau Damai Surabaya dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan dari hamba-hamba-Mu dimanapun Tuhan mengutus mereka. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami pun mendukung doa bagi para pelayan Tuhan yang akan melayani dalam ibadah online Yamari pada bulan Maret 2024. Kiranya Roh Kudus yang membimbing dan juga membukakan rahasia surgawi
sehingga kebenaran firman Tuhan dan pemaparan sisi kesehatan yang akan disampaikan menjadi panduan hidup bagi mitra dan sahabat Yamari yang setia beribadah bersama-sama, dan akhirnya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Allah Bapa di surga, berkati ibadah doa untuk pemilu yang akan dan selalu diadakan oleh Yamari dari bulan Januari hingga bulan Februari 2024, dan pada hari Kamis 29 Februari akhir daripada jadwal ibadah doa ini. Dan mohon berkat Tuhan untuk Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema utama doa adalah kunci pembuka pintu rohani. Acara doa ini diadakan oleh Joe Meeting. Kiranya Roh Kudus memberkati serta menuntun mitra dan sahabat Yamari, juga pengurus pusat dan pengurus Yamari perwakilan di setiap daerah untuk dapat mengikuti doa tersebut, agar dalam kebersamaan dengan kesatuan iman menopang semua penyelenggara negara atau pemerintah yang masih terus bekerja sebelum berakhir masa jabatan mereka, dan juga berdoa untuk KPU dalam tahapan perhitungan suara hasil pemilu 14 Februari 2024. Bapa yang pengasih dan penyayang, Allah Bapa di surga, berkati Yamari perwakilan Semarang dan Yamari Pusat Jakarta yang akan bersama-sama mempersiapkan dan menyelenggarakan retret nasional Yamari ke-11 bertempat di Hotel New Metro Semarang dari tanggal 7 sampai 10 Agustus 2024 mendatang, sehingga seluruh persiapan panitia yang meliputi negosiasi dengan pemilik hotel, persiapan pembicara, rekrut peserta, dan kebutuhan dana semua dapat berjalan lancar, karena seluruh panitia baik di Semarang dan juga di Jakarta selalu mengandalkan Tuhan. Bapa yang pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk seluruh badan pengurus lengkap Yamari periode ke-9 tahun pelayanan 2022 sampai 2027 ini, baik pembina, pengawas, dan pengurus harian, serta pengurus bidang penggalangan dana, juga staf pelaksana di kantor Yamari Pusat, dan seluruh pengurus Yamari cabang Jakarta, Rangkas Bitung, Bandung, Tasikmalaya, Purbalingga, Semarang, Solo, Surabaya, Lombok, Batam, Makassar, Samarinda, Pekanbaru, dan Cianjur Ciranjang. Tuhan memberkati hamba-hambamu dalam hidup, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan usaha yang dijalankan, agar hamba-hambamu tetap sehat, usaha atau bisnis mereka makin maju. Demikian juga seluruh pelayanan yang dirancanakan diberkati, sehingga banyak orang ataupun juga banyak jiwa yang ditolong. Juga rencana perjalanan Anjang Sana tim Yamari Pusat ke beberapa kota besar, Tuhan yang memimpin dan menyertai seluruh timnya akan berangkat, dan juga seluruh persiapan dana kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kebutuhan dana operasional Yamari setiap bulan. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati setiap donatur yang setia melayani Tuhan di Yamari melalui persembahan mereka, serta juga donatur baru lainnya. Kami percaya Tuhan menyediakan bagi Yamari untuk menopang seluruh program amanat agung yang Tuhan percayakan kepada Yamari. Ya Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan akan pertolongan Tuhan yang tidak berkesudahan itu terjadi dalam kehidupan mereka yang percaya kepadamu. Dan kami juga menyerahkan mitra dan sahabat Yamari yang mengalami berbagai persoalan dalam hidup. Ada yang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka. Juga mereka yang dalam pemulihan kesehatan setelah menjalani perawatan, serta mereka yang berduka cita karena kematian orang yang mereka kasihi, serta yang masih terus berada dalam lingkaran masalah dalam kehidupan pribadi dan keluarga, juga anak-anak yang terjerumus dengan minuman keras, narkoba, pergaulan bebas, dan juga mereka yang mencarikan pekerjaan. Kiranya Tuhan yang menolong mereka serta menuntun mereka melalui jalan yang Tuhan sediakan, agar dapat keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi, dan juga boleh menerima jawaban yang pasti dari Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk
Sofiar Irwan, adik Dr. Andi Sofian yang sakit kelainan genetik yang menyebabkan melemahnya fungsi otot rangka dan otot jantung dalam tubuh. Kami juga menyerahkan Ibu Christine, istri Bapak Dani Firdaus, pasca operasi tumor meningioma di otak di Rumah Sakit Farrer Park, Singapura, Sabtu 17 Februari 2024 yang lalu. Pastor Yanwar Adisoma di Semarang yang sakit vertigo dan paru-paru dan menggunakan alat bantu selang nasogastrik tube NGT agar bisa bernapas, makan, minum, dan juga dapat mengambil lendiran baik di usus maupun di paru-paru. Saat ini dirawat di Rumah Sakit Wongsonegoro Semarang. Dan Ibu Silvi Tunggal Wijaya sakit kanker rahim. Saudara Elvin Christian Sibarani ada pendarahan di otak dan dirawat di rumah sakit. Ada Malik Medan, juga Ibu Hilda Tirta Jaya yang gagal ginjal dan harus menjalani cuci darah. Kiranya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penyembuh, Penolong, dapat menolong dan juga dapat menyembuhkan mereka semuanya, serta memberkati dokter dan tim medis yang merawat, juga obat-obatan yang dipakai. Demikian juga pemulihan bagi Bapak Pendeta Andreas Abianto, Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman, Bapak Pendeta Johan Gunawan, Bapak Yansen, anak Samantha Satya Kamendra, Evangelis Michael Bambang Suwono yang akan melanjutkan pemeriksaan saraf mata dan MRI. Demikian juga Bapak Martinus Tado yang terus menjalani perawatan di Rumah Sakit Dawengapu. Ya Bapak, penolong yang setia, kekasih jiwa kami, anugerah dan pertolongan Tuhan turun di dalam kehidupan daripada hamba-hambamu, kekasih-kasihmu, agar mereka boleh pulih, dan biarlah Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk KPU saat ini sampai pada bulan Maret mendatang, dalam tahapan rekapitulasi perhitungan suara secara manual atau real count yang melibatkan ratusan relawan dari TPS di desa sampai di pusat pengelola data suara melalui aplikasi sistem informasi real count, dan juga sampai pada titik terakhir KPU dapat menentukan hasil perolehan suara paslon presiden, wakil presiden yang terpilih, dan perolehan suara partai untuk caleg DPR dan DPD. Tuhan memimpin dan menyertai agar semua dapat berjalan dengan lancar. Allah Bapa di surga, kami juga mohon perlindungan-Mu bagi bangsa negara dari berbagai macam ancaman, dan juga Tuhan berkati TNI Polri dalam menjaga dan juga dalam menjalankan tugas mereka dalam melindungi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman kelompok-kelompok manapun karena tidak menerima hasil pemilu 14 Februari 2024. Allah Bapa di surga, inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan tidak ada nama lain hanya demi Yesus Kristus Tuhan, penjawab doa yang pasti, penyembuh ilahi. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saat ini kita akan menutup ibadah kita, namun sebelumnya kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Namun sebelumnya, mari kita menaikkan sebuah pujian yang berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Karena kasih-Nya
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Shalom, kita akan bertemu lagi dalam ibadah online Mari yang ke-180. Tuhan Yesus memberkati kita semua.